Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Para sahabat dan pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, selamat memasuki bulan Juli. Mulai pada hari ini tanggal 1 Juli 2021, bersama saya Romagus CSSR, kita akan merenungkan Injil Matius bab 9 ayat 1 sampai 8. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada si lumpuh, "Percayalah anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, "Ia sudah menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kalian memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni? Atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini, Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada si lumpuh, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah, karena ia telah memberi kuasa sedemikian besar kepada manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Sebagai orang Katolik, saudari-saudara, kita seringkali menerima sakramen tobat atau sakramen pengampunan dosa atau sakramen rekonsiliasi. Sekurang-kurangnya saudara-saudara, sepanjang tahun kita oleh gereja secara rutin disiapkan 2 kesempatan menjelang Natal dan Paskah untuk merayakan tobat, merayakan sakramen rekonsiliasi, berdamai dengan Tuhan dan berdamai dengan sesama kita. Dosa-dosa dan kelemahan kita diampuni ketika kita menerima sakramen tobat. Dosamu sudah diampuni, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Itu kalimat yang sering kita dengar, juga seringkali dikatakan oleh imam di dalam pelayanan sakramen tobat atau dalam rumusan yang lain. Dosa-dosa kita diampuni, kita dilepaskan dari segala dosa-dosa kita, saudari-saudara. Di dalam sakramen tobat itu, karena pengampunan Allah, lalu kita mengalami belas kasih dan rahmat Tuhan. Itulah sebetulnya saudari-saudara mujizat yang terjadi, mujizat bagi kita agar kita menjadi utuh, menjadi ciptaan yang baru. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, Yesus tahu betul kerinduan terdalam manusia akan hal itu. Itulah mengapa kepada si lumpuh dalam Injil tadi dia berkata, "Dosamu sudah diampuni." Dosamu sudah diampuni. Orang ini lumpuh. Tapi Yesus mengatakan kepadanya, "Dosamu sudah diampuni." Yesus
dalam tanda kutip saudara-saudara mau menyembuhkan penyakit yang melumpuhkan hidup manusia, yaitu dosa. Penyakit yang melumpuhkan manusia, yang melumpuhkan kita, yaitu dosa. Yesus tidak sekedar menyembuhkan sakit jasmani. Bahkan Yesus memulihkan kembali hubungan manusia dengan Allah. Dosamu sudah diampuni, pergilah dengan selamat. Yesus ingin saudara-saudara agar kita manusia selamat. Itulah proyek, itulah program kerja Yesus sepanjang hidupnya. Dia pergi mewartakan kerajaan Allah, menyembuhkan yang sakit, membangkitkan yang mati, agar manusia selamat. Hanya itu. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, memang hanya Allah yang mampu mengampuni dosa. Kalau Yesus mengampuni, maka itu hanya mungkin karena Dia adalah Allah. Sekali lagi, Yesus kalau Dia mengampuni, itu hanya mungkin karena Dia adalah Allah. Saudari-saudara, mengampuni orang lain seringkali berat, seringkali sulit. Apalagi kalau kita harus mengampuni orang yang telah menyakiti, telah melukai kita begitu dalam, yang telah membuat kita menderita, yang telah membuat kita barangkali mengalami kerugian yang tidak terkira. Betapa susah untuk mengampuni orang-orang dengan model seperti itu. Tetapi itu bukan berarti mustahil. Kalau orang sungguh-sungguh menghayati firman Yesus, kalau sungguh-sungguh menghayati imannya, iman kristianitasnya, bahwa dia sudah begitu diampuni oleh Tuhan, dan hanya karena diampuni oleh Tuhan maka kita bisa hidup dan selamat. Orang bisa mengampuni seberat apapun kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh sesama kita. Pengampunan dan mengampuni orang lain bisa dimohon dari Allah. Tentu saja bisa. Tetapi kalau manusia dapat mengampuni, itu berarti saudara-saudara bahwa manusia atau dia yang mengampuni itu telah melakukan tindakan ilahi. Mengampuni itu tindakan ilahi. Memaafkan itu adalah tindakan manusiawi. Dan kalau kita mampu melakukan pengampunan sebagai sebuah tindakan ilahi, saudara-saudari, maka itu berarti bahwa kita tidak sekedar memberi sesuatu, memberi benda atau barang, tetapi kita memberi ampun. Dengan demikian kita menyalurkan hidup. Saudari-saudara, moga-moga berangkat dari firman Tuhan hari ini, kita semakin menghayati rahmat yang mengalir dari sakramen tobat, sakramen rekonsiliasi, sakramen pengampunan. Sehingga dengan demikian kita pun semakin dimampukan untuk menyalurkan, meneruskan rahmat pengampunan sebagai sebuah tindakan ilahi itu kepada sesama yang bersalah, yang berdosa, yang telah mungkin menyakiti, melukai atau merugikan kita. Memang tidak mudah, tetapi tidak mustahil. Selamat mengampuni, selamat beraktivitas. Salam 52. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin.
Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa peduli kepada hidup kami. Engkau hanya mau kami hidup melalui pengampunan yang Engkau berikan kepada kami. Engkau menghendaki kami selamat. Tuhan, Engkau penyembuh dan pengampun sejati. Ampunilah kami orang-orang berdosa ini. Ajari kami juga untuk senantiasa mampu mengampuni sesama yang telah bersalah kepada kami. Sebab Engkau telah begitu memberkati kami dengan pengampunan yang kami terima daripadamu. Engkau yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana karya dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.